Halo Cancer, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya, ini adalah energi untuk 6 bulan ke depan. Jadi kira-kira sampai dengan akhir 2022. So, energi atau tema energi kamu adalah koala dengan kata kunci calm, kalem, perspektif, cara pandang, perspektif, imagination, imajinasi, hayalan, dan ease. Ease itu kayak kemudahan, ditemani oleh the wheel of fortune. Ini Cancer nih, untuk 6 bulan ke depan kamu diminta untuk relax, santai, berusaha untuk jangan banyak pikiran kali ya, atau jangan banyak kesedihan, atau jangan banyak menyimpan dendam misalnya, kemarahan, pokoknya energi-energi buruk sebisa mungkin kamu lepaskan, sebisa mungkin kamu ikhlaskan gitu loh. Karena dengan koala sebagai kartu pertama kamu, justru 6 bulan ke depan kamu harus bisa menjadi seperti koala, yang kalem, yang bisa melihat segala situasi dari banyak sisi, tapi juga gak bikin pikiran kita jadi bingung atau pikiran kita jadi acak-acakan, yang punya imajinasi yang tinggi, imajinasi yang sebaiknya yang bagus-bagus gitu loh, sebaiknya yang enak-enak. Karena koala itu kan kalau di pohon ya dia palingan tidur atau nangkring aja di pohon gitu kan, maksudnya nggak banyak usaha ya untuk dia bisa hidup, dia nggak banyak usaha gitu loh. Terus juga ease kan, kemudahan, ease itu kesantaian, kemudahan, terus juga mengalir aja, let it flow gitu loh, biarkan kehidupan kamu mengalir aja gitu. Karena di sini bahayanya adalah kamu berpasangan dengan the wheel of fortune, si koala ini. The wheel of fortune meskipun itu iya roda keberuntungan, tapi itu juga kan roda ketidakberuntungan. Jadi di sini yang saya rasakan justru 6 bulan ini kamu kayak diajarin atau diminta untuk belajar menjadi santai. Kadang-kadang saya termasuk sih, karena saya kardinal juga. Kardinal itu adalah energi yang maunya bergerak terus, maunya maju terus. Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn. Kita berempat adalah energi yang kepikiran proyek apa nih yang bisa digarap. Apalagi nih yang bisa gue lakukan. Buka apa ya? Mulai apa ya? Gitu loh. Kita selalu berpikiran seperti itu. Saya paham banget. Tapi justru di 6 bulan ke depan ini kamu diminta untuk berhenti seperti itu. Paling tidak untuk 6 bulan inilah. Biarkan pikiran kamu istirahat, hati kamu istirahat. Karena dengan the wheel of fortune di sebelahnya, nanti malah kamu merusak keadaan gitu loh. Yang saya rasakan tuh seperti itu. Kalau kamu tidak bisa menahan diri untuk gak melakukan sesuatu, nanti malah keadaan yang sebenarnya tadinya fine-fine aja, biasa-biasa aja, tapi karena kamu kedorong atau terdorong untuk kayaknya ada yang harus gue lakukan lagi nih, kayaknya ada yang bisa gue lakukan lagi nih gitu, malah akhirnya jadi hancur lebur gitu. Yang saya rasakan tuh seperti itu. Jadi dengan koala di sini justru 6 bulan ke depan kamu kayak mungkin kamu bahkan dipaksa untuk nggak keluar rumah misalnya, dipaksa untuk nggak ketemu sama orang, dipaksa untuk sebisa mungkin meditasi aja misalnya, sebisa mungkin menyendiri aja misalnya, masuk ke goa aja, pokoknya bener-bener sibuk dengan diri kamu sendiri. Supaya kamu tidak malah keluar rumah misalnya nih, malah kamu keluar rumah bikin kekacauan. Mungkin maksud saya bukan bikin kekacauan dalam arti kamu mengacau atau bikin onar, bukan, tapi kan apa yang kita lakukan itu energi kan. Jadi misalnya contohnya kamu menunggu seseorang
Kita masuk deh ke ini ya, ke energi keuangan kamu, karena ini contohnya tuh seperti yang akan saya sampaikan. Kamu mendapatkan King of Swords, The Star, dan Four of Cups. Ini King of Swords bukan kamu yang saya rasakan, ini orang lain nih. Raja udara nih, raja pedang nih bukan kamu yang saya rasakan. Terlepas dia cewek atau cowok, kalau kamu sedang menunggu berita baik dari seseorang, si King of Swords ini, terlepas dia cewek atau cowok, kalau kamu lagi menunggu berita baik dari dia, atau dari siapapun lah, dari seseorang yang punya otoritas yang lebih tinggi dari kamu, atau seseorang yang punya uang lebih banyak daripada kamu, seseorang yang dipandang lebih dewasa daripada kamu, kalau kamu lagi menunggu berita baik dari dia, misalnya dia kasih kamu kerjaan, atau misalnya dia memberikan proyek untuk kamu, atau misalnya dia tanda tangan kontrak sama kamu, apapun bentuknya lah. Atau bisa juga misalnya dia bayar hutang kepada kamu. Bisa juga seperti itu. Kan bukan berarti seseorang yang uangnya banyak nggak punya utang. Bisa aja dia mungkin punya hutang sama kamu. Tapi saat ini dia masih belum bisa bayarin lah gitu. Pokoknya kalau kamu lagi menunggu berita baik dari dia, kamu bisa mendapatkannya. Karena dengan The Star di sini, ini kan energi keinginan kita terpenuhi kan. Apa yang kita harapkan, hasil kerja keras kita akan terbayarkan di sini dengan The Star ini. Tapi dengan kartu terakhir Four of Cups, yang saya rasakan di sini itu tadi, kalau kamu malah ngoyo, kalau kamu malah kepikiran terus mengenai orang ini, pokoknya misalnya ngoyo, nelponin terus, message terus berusaha terus agar supaya orang ini nggak lupa sama kamu, malah akhirnya kamu nggak melihat apa yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena Four of Cups kan energi kita terlalu fokus kepada sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan, kita dambakan, sampai-sampai kita nggak tahu kan, nggak sadar kalau ada hal lain yang ingin masuk dalam kehidupan kita. Jadi di sini contohnya tuh mungkin misalnya kamu berharap orang ini memberikan kamu 10.000. Kamu bisa dapet uang dari orang ini. Tapi mungkin bukan bentuk uang tunai, tapi mungkin dalam bentuk barang yang harganya kalau dijual 10.000 juga. Contohnya tuh kayak gitu. Tapi juga kamu kamu disarankan untuk tidak terlalu fokus kepada orang tersebut atau kepada hal tersebut. Karena kalau kamu terlalu fokus kepada sesuatu yang seperti Four of Cups ini, kan artinya kamu tidak kalem. Artinya kamu tidak ease. Artinya ada energi-energi buruk atau energi-energi gelap yang menghantui kamu kan. Ketakutan nanti orang ini lupa sama kamu. Ketakutan nanti dia nggak bayar apa yang dia janjikan kepada kamu. Ketakutan nanti dia nggak tanda tangan kontrak sama kamu. Itu kan energi-energi yang justru malah bisa membawa keonaran, membawa kekacauan. Belum lagi kalau misalnya kamu melakukan tindakan sesuatu, nelponin dia terus, message dia terus, ngerongrong misalnya, contohnya. Itu yang 6 bulan ke depan nih sebaiknya tidak kamu lakukan. Sebaiknya kamu bisa menahan diri, bahkan justru masuk ke dalam diri kamu sendiri, masuk ke goa kamu, tenangkan diri, tenangkan hati. Karena akan datang, berita baik itu akan datang. Dengan King of Swords ditemani oleh The Star, ini akan hadir. Yang kamu tunggu akan hadir, berita baik akan hadir, rezeki juga akan masuk. Tapi kamunya justru diminta untuk cool aja, kalem aja, santai aja. Jadi biarkan energi baik masuk ke dalam kehidupan kamu tanpa kamu mengejarnya. Yang tadi saya bilang, kita kardinal, energi kardinal, kita cenderung untuk mengejar sesuatu atau seseorang. Karena kita ingin mendapatkannya dengan cepat misalnya. Kita ingin bisa sukses dengan lebih cepat daripada orang-orang di sekitar kita. Tapi justru 6 bulan ke depan pelajaran kamu adalah menunggu. Pelajaran kamu adalah untuk menjadi pasif. Untuk menjadi
penerima, receiver, bukan giver. Don't be a giver. Jangan menjadi seseorang yang memberikan action, memberikan message, memberikan telepon, komunikasi. Don't do that. Jadilah seseorang yang pasif. Tapi di dalam kepasifan itu, kamu terus bekerja, memperbaiki diri, menghilangkan energi-energi buruk, menghilangkan emosi-emosi yang gak dibutuhkan. Itu. Jadi kita diem aja, pasif aja, bukan berarti kita gak melakukan apa-apa. Kadang-kadang zodiak kardinal, kadang-kadang kita mikirnya, kalau gue gak ngapa-ngapain, berarti gak akan ada yang kejadian gitu loh. Kadang-kadang cardinal sign tuh begitu mikirnya. Padahal sebenarnya kepasifan juga adalah sesuatu yang sulit dilakukan gitu loh. Karena kita gak ngapa-ngapain kan. Kita terbiasa ngapa-ngapain. Tapi justru di sini kita diminta untuk gak ngapa-ngapain. Gitu loh. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi percintaan kamu ya. Kamu mendapatkan Eight of Swords, The Sun, dan Two of Cups. Sama juga di percintaan. Ini saya nggak tahu nih apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan. Karena dua kartu selanjutnya kan bagus. The Sun, Two of Cups. Ini kan dua energi yang oke banget kan. Tapi kenapa kok diawali oleh Eight of Swords? Makanya itu. Di sini yang saya rasakan tuh pokoknya sangat kuat sekali energi, message, pesan yang keluar untuk Cancer adalah supaya di 6 bulan ke depan nih kamu bisalah mengatur pikiran, bisa mengatur hati, bisa mengatur semangat, gairah, keinginan untuk bergerak, keinginan untuk bertindak, itu yang harus bisa diatur. Karena kalau kamu terus bergerak, gak ada istirahatnya, itu kan juga membuat capek diri kamu sendiri kan. Jadi di sini justru si koala ini meminta kamu untuk menjadi kalem dulu lah. Pokoknya 6 bulan ke depan nih perluas dulu perspektif kamu, cara pandang kamu diperbaiki dulu, cara kamu melihat sesuatu diperbaiki dulu. Gak ngapa-ngapain bukan berarti kamu tidak berguna untuk dunia ini gitu loh, atau gak berguna untuk diri kamu sendiri atau orang-orang di sekitar kamu. Gak ngapa-ngapain justru adalah aktivitas yang paling sulit untuk dilakukan. Karena kita terbiasa untuk ngapa-ngapain. Kita terbiasa untuk terus bergerak. Tapi ini 6 bulan ke depan justru kamu diminta untuk merubah. Ini kan the wheel of fortune kan rodanya terus berputar kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Kadang-kadang kita aktif, ya kadang-kadang kita juga diminta untuk gak aktif. Gak bergerak. Ya ini 6 bulan ke depan nih. Kamu diminta untuk bisa kalem-kalem aja. Di percintaan kalau kamu kepikiran hal-hal yang menakutkan, yang hal-hal yang bikin stres, yang bikin kesel, kan otomatis ini bisa mendorong atau memetik keinginan kita untuk bergerak kan. Gue harus melakukan sesuatu nih, gue gak bisa begini terus, terbelenggu, ya kan? Tapi kalau tanpa bergerak, tanpa bertindak, kamu bisa melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan kamu ini, ketakutan-ketakutan kamu ini, sebenarnya gak ada apa-apa kok. Jadi bisa dibilang nih, kehidupan percintaan kamu tuh aman-aman aja. Dari 3 kartu yang keluar untuk percintaan, cuma 1 yang buruk kan, buruk banget lah bisa dibilang. Tapi 2 yang lainnya, apalagi ini Major Arcana, The Sun, energi paling membahagiakan di seluruh kartu tarot, dan The Two of Cups, kehidupan percintaan kamu tuh fine-fine aja. Jadi semuanya tuh bermula di kekhawatiran kamu sendiri. Di sini juga bermula dari kekhawatiran kamu sendiri kan di Four of Cups ini. Kamu khawatir orang ini gak menghubungi kamu. Kamu khawatir orang ini lupa sama kamu. Kamu khawatir di Eight of Swords ini mungkin kamu khawatir pasangan kamu misalnya selingkuh atau ngobrol sama orang lain atau membangun hubungan dengan orang lain, apapun lah yang hal-hal yang menakutkan, menyeramkan
hal-hal yang membuat kamu jadi insecure, merasa nggak nyaman, merasa nggak cukup, merasa nggak oke, itu yang harus kamu beresin, harus kamu tuntaskan, hilangkan, lepaskan. Karena di ujung 2022, kamu diharapkan udah bisa menjadi koala. Seseorang yang nggak apa-apa, kalaupun nggak ngapa-ngapain. Seseorang yang nggak apa-apa, kalaupun nggak berbuat sesuatu untuk orang-orang yang dia sayangi. Seseorang yang nggak apa-apa untuk diem aja, memperbaiki diri dalam kepasifan. Kadang-kadang kita memang diminta untuk bisa memberikan izin, terutama nih kardinal. Kardinal, Aries, Libra, Cancer, Capricorn, kardinal kalian tuh harus kasih izin untuk diri sendiri bahwa gue mengizinkan diri gue untuk istirahat. Gue mengizinkan diri gue untuk gak ngapa-ngapain. Itu penting banget. Karena kalau enggak ya itu tadi, bisa-bisa kalau kita keluar ke dunia luar, ke dunia sekitar kita, bisa-bisa malah kita membawa keonaran. Keonaran dalam arti ya, yang tadi saya bilang, kalau kita terus-terusan ngejar orang ini, akhirnya orang ini kan kabur. Akhirnya orang ini benar-benar menghilang kan. Atau misalnya kita terus-terusan memaksa pasangan kita untuk bisa melakukan sesuatu untuk kita, akhirnya pasangan kita nggak mau juga kan, nggak bisa gitu kan, enggak, lo terlalu demanding, terlalu nuntut misalnya. Itu kan keonaran. Hal-hal seperti itu yang harus bisa ditahan. Dan 6 bulan ke depan yang saya rasakan, ya Cancer diminta untuk bisa menahan diri, nggak ngapa-ngapain. Oke? Kita lihat energi selanjutnya ya. Oke, kamu mendapatkan 8 of Pentacles, 8 Pentacles, dan Page of Pentacles. Energi permulaan kan. Ini, kalau soal uang, you don't have to worry. Nggak usah khawatir. Kalau kamu, takutnya kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak ada uang, ada. Karena dengan 8 of Pentacles di sini, ya, ini bisa dibilang apa yang udah kamu kerjakan di sebelumnya, itu akan cukup lah. Paling tidak untuk 6 bulan ke depan nih akan cukup gitu loh. Kalau Page of Pentacles ini mungkin ada hubungannya dengan berita baik yang kamu harapkan, yang kamu tunggu-tunggu. Tapi karena kamu mendapatkan gambar yang ini, yang Pentacles-nya masih ngumpet-ngumpet atau masih setengah kelihatan, belum full seperti ini kan baru setengah kelihatan kan. Ini mungkin bisa jadi orang ini misalnya janji kasih kamu 10.000, dia baru kasih 5.000, tapi tetap ngasih kan. Jadi kalau soal uang, saya rasa nih dengan keluarnya 2 kartu Pentacles ini, no problem, nggak ada masalah. Terus misalnya kamu baru aja keluar kantor, keluar perusahaan, keluar dari perusahaan tempat kamu bekerja. Kamu masih belum punya pekerjaan baru. Kan tadi saya bilang jangan ngoyo. Udah santai dulu aja, istirahat dulu. Justru di 6 bulan ke depan nih kamu diminta untuk bisa membersihkan diri dulu dari energi-energi yang sebelumnya kan. Jadi dengan keluarnya 2 Pentacles ini no problem. Mungkin kamu masih punya tabungan. Paling tidak akan cukup lah sampai kamu dapat pekerjaan baru lagi. Atau mungkin kamu akan dapat freelance, kerjaan-kerjaan freelance yang tetap kamu akhirnya bisa dapat pemasukan. Tapi intinya adalah 6 bulan ke depan kamu tidak boleh ngoyo. Kamu justru diminta untuk kalem. Diminta untuk santai aja, relax aja. Mudahkan segala sesuatu. Jangan terus bertindak. Oke? So, good luck Cancer. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.